Setelah sekian bulan penuh spekulasi, teka-teki akhirnya terjawab. Megawati Hangestri Pertiwi, sang opposite speaker andalan Indonesia, resmi diumumkan kembali bergabung di klub Sultanlar Ligi Turki. Dunia voli mendadak gaduh, tidak ada tanda-tanda sebelumnya, tidak ada bocoran, bahkan akun resmi klub pun hanya menyisipkan satu emoji petir, sebelum mengunggah video slow motion sang mega bintang sedang melakukan jump serve di ruang gelap, diiringi suara gemuruh penonton yang sudah tidak sabar. Saat video itu dirilis, dalam hitungan menit, nama Megawati langsung masuk daftar trending nomor 1 di Indonesia, Filipina, Turki, bahkan Jepang. Seolah seluruh dunia voli tengah bersiap menyambut badai. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa badai itu akan datang lebih cepat dari dugaan, dan jauh lebih destruktif dari sebelumnya. Hari pertandingan pertama, Stadion Ulker Sports Arena penuh sesak. Kursi penonton habis dalam waktu 27 menit sejak tiket online dibuka. Para fans datang dengan wajah penasaran, terutama fans dari Turki yang masih ragu. Apa benar Megawati sehebat yang dikabarkan? Apakah ia bisa bersaing lagi di liga sekeras Sultanlar setelah semusim absen? Namun suasana berubah mencekam saat Megawati muncul dari lorong stadion dengan tatapan dingin, rambut terikat rapi, dan tangan kanan yang dilapisi pelindung, senjatanya malam ini. Serve pertama dimulai, pertandingan masih normal, beberapa rally panjang membuat penonton bertepuk tangan. Tapi ketika giliran Megawati maju ke garis servis di set pertama, stadion seketika hening. Waktu seperti melambat, ia menarik napas dalam, melambungkan bola ke udara, dan boom. Jump serve itu meledak seperti dentuman granat. Bola melesat dengan kecepatan nyaris 90 km per jam, dan mendarat tepat di tengah formasi lawan. Libero mereka bahkan tak sempat bergerak. Komentator Turki spontan berdiri dari kursinya. Teriakannya membelah siaran langsung. Neyapiyor buka iz. Apa yang dilakukan gadis ini? Penonton yang awalnya mencemooh kini berdiri bertepuk tangan. Jump serve kedua pun datang. Kali ini, libero tim lawan mencoba menghadangnya. Namun tangannya terpukul keras oleh arah bola yang melenceng liar karena topspin brutal Megawati. Ia jatuh terduduk. Pertandingan dihentikan sebentar. Pihak medis masuk. Libero utama lawan ditarik keluar lapangan. Kamera langsung menyorot wajah pelatih mereka yang terlihat panik, membisikkan strategi baru pada asisten sambil memandangi Megawati dengan tatapan tak percaya. Sementara itu, di bangku cadangan tim Megawati, rekan-rekannya tertawa sambil memukul-mukul lutut. Tak menyangka servis debut sang bintang bisa sebrutal ini. Media sosial pun meledak. Cuplikan video serve Megawati dalam waktu kurang dari 10 menit sudah diunggah ulang ratusan akun. Ada yang menambahkan efek suara roket. Ada yang membandingkan kecepatannya dengan smash pemain NBA. Bahkan akun resmi Liga Turki mengunggah ulang dengan caption, "Queen is back and says not here to play." Set pertama berakhir dengan skor mencolok. Klub Megawati unggul telak. Dan dari total 25 poin, 9 diantaranya adalah es yang ia buat sendiri. Kamera terus menyorot wajahnya. Tidak sombong, tidak angkuh, hanya tatapan dingin seorang predator yang belum puas. Di tribun VIP, legenda voli Turki bahkan terlihat menggeleng-geleng sambil berkata pelan, "Jika dia tetap seperti ini sepanjang musim, tidak ada yang bisa menghentikannya." Dan begitulah, malam itu ditulis sejarah baru. Bukan hanya untuk Megawati, tapi untuk seluruh dunia voli. Ia tidak sekadar kembali, ia datang untuk merebut semuanya. Hanya berselang 5 hari sejak debut sensasionalnya, Megawati Hangestri kembali diturunkan dalam laga big match melawan Vakifbank Istanbul, salah satu klub paling ditakuti di Eropa dan pemegang gelar Liga Champions Voli Wanita. Pertandingan ini bahkan disebut-sebut sebagai ujian sesungguhnya bagi sang Ratu Jump Serve. Namun tidak ada yang bisa menyiapkan publik Turki atas apa yang terjadi malam itu. Stadion Sinan Erdem dibanjiri penonton, termasuk puluhan jurnalis dari Jepang, Korea, hingga Rusia yang sengaja datang hanya untuk meliput aksi Megawati. Di luar stadion, spanduk raksasa bertuliskan, "Serve-nya bikin mimpi buruk." Dibentangkan oleh fans lawan, berusaha memprovokasi. Tapi Megawati tidak menoleh sedikit pun. Fokusnya hanya satu, menghancurkan pertahanan raksasa Turki malam ini.
Set pertama berjalan seimbang. Vakif Bank, yang dikenal dengan pertahanan solid dan sistem blok 3 lapis, berhasil menahan laju serangan lawan. Namun suasana berubah drastis ketika Megawati kembali berdiri di garis servis. Mata para pemain Vakif Bank tampak gugup. Kamera sempat menangkap tangan libero mereka yang bergetar saat membungkuk bersiap menerima bola. Jump serve pertama malam itu menggelegar seperti ledakan di dalam stadion. Bola meluncur dengan putaran tak terduga, memantul liar dari tangan libero asal Serbia, Anja Milovic, yang selama ini dikenal sebagai tembok baja Vakif Bank. Bola menghantam wajahnya setelah membentur bahu rekan setimnya. Penonton terdiam. Suara pantulan bola dan benturan tubuh menjadi satu-satunya suara di stadion. Anja Milovic terjatuh ke lantai, tergeletak tak bergerak beberapa detik sebelum akhirnya duduk perlahan dengan wajah merah padam. Tim medis kembali masuk. Wasit menghentikan pertandingan. Pelatih Vakif Bank, Erdem Kara, terlihat frustrasi dan langsung memanggil timeout. Ia membentak para pemainnya dan memerintahkan agar tidak lagi langsung menerima jump serve Megawati, tapi menyarankan taktik menghindari bola dan membiarkan servis masuk asal bisa menjaga momentum serangan berikutnya. Namun itu bukan solusi. Megawati mencetak 3 berturut-turut, memecah mental tim lawan. Penonton yang semula berpihak pada klub tuan rumah mulai berbalik, bertepuk tangan untuk aksi pemain Indonesia itu. Beberapa bahkan berdiri memberi standing ovation. Salah satu komentator Turki berkata nyaris berteriak, Bu Cilginlik, Bu Bir Oyuncu dan Faslasi, ini gila, dia bukan sekadar pemain biasa. Anja Milovic akhirnya ditarik keluar setelah mengalami pusing akibat tekanan dan benturan. Ia terlihat menutup wajahnya dengan handuk, sambil menangis dalam diam. Seorang wartawan olahraga Turki menulis di Twitter, ini bukan hanya pertandingan, ini invasi. Pada set kedua, Vakif Bank mencoba mengganti formasi. Mereka menurunkan 3 pemain bertahan sejajar, formasi tidak umum, hanya untuk mencoba membaca arah jump serve Megawati. Tapi pola Megawati selalu berubah. Kadang top spin tajam, kadang float lambat lalu berbelok di udara, kadang drop mengecoh. Sistem pertahanan lawan porak-poranda. Sepanjang pertandingan, Megawati mencetak total 10 5 block point, dan 24 attack point. Tapi bukan hanya statistik yang membuat semua orang bicara, melainkan aura dominasi yang ia pancarkan di lapangan. Megawati tak banyak bicara, ia hanya mengangguk dingin tiap kali mencetak poin, seakan berkata, masih belum selesai. Wartawan olahraga kawakan dari Italia, Matteo Ricci, yang hadir langsung di tribun media, menulis di blognya malam itu, saya sudah melihat banyak opposite hebat, tapi tidak ada yang punya mental pembunuh seperti Megawati. Dia adalah perpaduan sempurna antara seni dan senjata. Laga berakhir 3-1 untuk kemenangan tim Megawati. Di konferensi pers pasca pertandingan, pelatih Vakif Bank hanya berkata pendek saat ditanya soal Megawati. Kami tidak berlatih untuk melawan monster seperti itu. Suaranya berat, matanya kosong, seluruh ruangan hening, dan malam itu, hanya dalam 2 pertandingan, Megawati resmi menjadi mimpi buruk baru Sultan Larligi. Tak ada lagi yang menganggapnya sekadar bintang Asia. Ia adalah ancaman nyata, dan klub-klub top Turki mulai sadar, ini bukan sekadar pemain asing, ini revolusi. Kemenangan telak atas Vakif Bank tak hanya mengguncang lapangan, tapi juga menyulut badai besar di luar arena. Dalam waktu semalam, tajuk utama hampir semua portal berita olahraga Turki menyoroti kekalahan memalukan sang raksasa. Tapi yang paling banyak dibicarakan justru satu nama, Megawati Hangestri Pertiwi. Felaket Service, tulis volley cerek dengan huruf kapital merah menyala, artinya, servis bencana. Beberapa media bahkan menyebut jump serve Megawati sebagai senjata ilegal yang merusak tatanan pertahanan tradisional Sultan Larligi. Bahkan, stasiun televisi olahraga Turki, TRT Sport, secara terbuka mempertanyakan, haruskah liga mulai membatasi kekuatan servis untuk menjaga sportivitas? Komentar itu memicu perdebatan panas. Banyak analis Turki menuding teknik Megawati tidak lazim, menyebut gaya servisnya terlalu agresif dan tidak sportif, padahal semuanya sah secara regulasi.
Komentar itu justru memicu gelombang protes dari netizen Indonesia yang dengan cepat membanjiri kolom komentar dan forum olahraga internasional. Di X Twitter, tagar-tagar Respect Megawati dan tagar Bangga Indonesia jadi trending nomor 1 di Indonesia, dan sempat masuk global trending dalam waktu 4 jam. Ribuan netizen mengunggah momen-momen megah Megawati saat meluluhlantakkan pertahanan Fakif Bank, lengkap dengan editan video dramatis bertema anime, backsound epic, dan potongan komentar lawan yang dikontraskan dengan wajah Megawati yang tetap tenang. Bukan salah dia terlalu kuat, salah kalian terlalu lembek, tulis seorang pengguna dari Surabaya. Sementara yang lain menambahkan, kalau Megawati lahir di Eropa, dia udah dijadiin pahlawan nasional. Tapi karena dari Asia Tenggara, langsung dibilang, tidak wajar. Beberapa jurnalis olahraga Turki mulai khawatir dengan respons publik Indonesia yang dianggap terlalu militan. Tapi ada juga yang mulai membuka mata. Dalam program talk show olahraga malam di Istanbul, salah satu analis senior berkata, "Kita salah. Kita terlalu meremehkan pemain dari Asia Tenggara. Yang kita lihat tadi bukan hanya servis kuat, tapi ketenangan, kecerdasan, dan kehormatan." Di sisi lain, media Indonesia bak meledak dalam euforia. Megawati tampil di berbagai portal berita nasional, dari Kompas, Detik, hingga media olahraga seperti Skor dan Bola.net. Judul-judul penuh kebanggaan terpampang di beranda. Anak bangsa guncang Sultan Larligi, libero Turki tumbang, Mega bangkit, hingga Turki gemetar hadapi servis petir dari Probolinggo. Bahkan Menteri Pemuda dan Olahraga RI ikut memberi pernyataan. Dalam konferensi pers, beliau berkata, "Prestasi Megawati adalah bukti bahwa atlet kita mampu bersaing di level tertinggi dunia. Kita harus lebih serius membina dan menghargai bakat seperti dia. Dunia sudah melihat, sekarang giliran kita sendiri." Ucapan itu disambut riuh oleh netizen yang selama ini menganggap atlet nasional kurang mendapat dukungan layak. Puncaknya, video jump serve Megawati saat melawan Fakif Bank diunggah oleh akun resmi FIVB di Instagram dan YouTube. Video itu diberi judul, "Is this the most powerful serve in women's volleyball right now?" Dan dalam 2 hari, sudah tembus 7 juta views. Komentar dari berbagai negara mulai berdatangan. "Says insane, reminds me of shooting in her prime." Hingga komentar fans Korea, "She would destroy her in KOVO." Di tengah euforia itu, Megawati tetap bungkam. Tak satu pun unggahan muncul dari akun media sosial pribadinya. Tidak ada perayaan, tidak ada tanggapan. Seolah semua gemuruh dunia hanya angin lalu baginya. Ia tetap diam, tetap fokus. Mungkin karena ia tahu, badai sebenarnya belum datang. Apa yang baru terjadi barulah permulaan. Namun bagi publik Indonesia, satu hal sudah pasti. Mereka tidak lagi hanya menonton voli karena tim nasional. Kini, mereka menonton karena ada Megawati, sang anak bangsa yang membawa harapan dan harga diri jutaan orang di pundaknya. 1 jam serve pada satu waktu. Pagi hari setelah kekalahan memalukan dari klub Megawati, suasana di markas besar Fakif Bank terasa muram. Wartawan sudah menunggu sejak subuh, menanti konferensi pers yang disebut akan digelar tertutup. Tapi yang tidak mereka duga, sang pelatih kepala Erdemkara justru memutuskan untuk berbicara langsung ke publik. Dalam ruang konferensi yang penuh tekanan, ia duduk dengan wajah lelah. Suara seraknya terdengar tegas tapi jujur. "Kami tidak siap menghadapi itu," katanya, mengacu pada jam serve Megawati. "Kami sudah mempelajari statistiknya, kami sudah menonton cuplikan video pertandingan sebelumnya. Tapi apa yang kami lihat di lapangan sungguh berbeda. Ia bukan hanya kuat, ia berbahaya secara psikologis." Pernyataan itu sontak memicu kehebohan. Seorang wartawan bahkan bertanya dengan nada skeptis, "Apakah Anda menyalahkan servis seorang pemain lawan atas kehancuran sistem tim Anda?" Erdem menatap tajam, lalu menjawab perlahan, "Jika Anda pernah berdiri di garis pertahanan dan melihat bola itu datang ke arah Anda akan tahu bahwa ini bukan sekadar soal taktik. Ini soal keberanian." Komentarnya membelah opini. Beberapa media Turki menuduh Erdem berlebihan dan terlalu defensif, sementara yang lain mulai menyoroti fakta bahwa Fakif Bank memang terlihat kehilangan arah sejak serve pertama Megawati.
Isu mengenai kondisi mental para pemain bahkan mulai mencuat. Salah satu sumber internal menyebut, 3 pemain Vakifbank mengalami tekanan psikologis dan dipulangkan lebih awal dari sesi latihan keesokan harinya. Namun tidak semua respons negatif. Beberapa pelatih klub rival justru memuji keterbukaan Erdem. Pelatih Eza Chibasi, dalam wawancara eksklusif, menyatakan, "Kami harus realistis. Apa yang dilakukan Megawati kemarin adalah mengubah standar. Kalau kami tidak adaptasi sekarang, kami akan bernasib sama." Sementara itu, media Korea Selatan mulai membuat analisis teknis tentang teknik servis Megawati. Mereka membandingkannya dengan power jump serve milik Kim Yeon-keung di masa puncaknya, tapi menambahkan bahwa Megawati memiliki elemen kejutan yang lebih tinggi. "Bola seolah memiliki nyawa sendiri," tulis seorang analis. Dan itu membuat sistem bertahan tak lagi relevan. Di Indonesia, wawancara Erdem justru memicu gelombang kebanggaan. Warganet menyebut Megawati sebagai pemaksa jujur karena membuat pelatih lawan mengakui kekalahan tanpa pembenaran. Bahkan sebuah meme viral menunjukkan Erdem sedang duduk di kelas sambil mencatat tulisan, "Cara menghadapi jump serve Megawati," di papan tulis. Pemerhati olahraga dari Australia bahkan menyebut ini sebagai momen pergeseran kekuatan. Ia berkata dalam podcastnya, selama bertahun-tahun, kekuatan voli wanita dunia terpusat di Eropa, Brasil, dan Asia Timur. Tapi sekarang muncul Megawati dari Asia Tenggara, dan ia tidak hanya tampil, ia mendominasi. Ini bukan hanya soal teknik, tapi soal pengaruh. Yang paling menarik adalah respons dari Federasi Voli Turki. Dalam pertemuan darurat mingguan, mereka dikabarkan membahas kemungkinan mengadakan coaching klinik untuk menghadapi fenomena jump serve yang mulai mempengaruhi pola permainan liga. Beberapa pelatih senior bahkan menyarankan agar klub-klub memiliki spesialis penerima servis hanya untuk menghadapi pemain-pemain seperti Megawati. Namun, saat wartawan mencoba menghubungi Megawati untuk dimintai komentar soal pujian dan pengakuan lawan, sang pemain lagi-lagi tidak memberikan tanggapan. Akun Instagramnya masih kosong dari postingan baru. Di balik ketenaran, ia tetap membungkam dunia dengan caranya sendiri, berbicara lewat bola. Dan dalam keheningan itulah kekuatan sejatinya terlihat. Bukan dari seberapa keras ia menyerang, tapi dari seberapa banyak orang mencoba menebaknya, dan tetap gagal. Sultan Larligi kini tidak hanya berhadapan dengan lawan yang tangguh, tapi dengan misteri yang tak bisa dihentikan. Kemenangan Megawati atas Vakifbank tidak hanya membuat publik tercengang, tetapi juga menciptakan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya di ruang-ruang taktik klub-klub Sultan Larligi. Para pelatih, analis strategi, dan direktur teknik mendadak memprioritaskan satu hal dalam sesi latihan pekan itu, cara menghentikan Megawati. Fenerbahce, yang dijadwalkan akan menghadapi tim Megawati dalam 2 pekan ke depan, dilaporkan membatalkan 2 pertandingan persahabatan dan menggantinya dengan sesi khusus bertajuk Serve Defense Emergency Drill. Bahkan pelatih legendaris mereka, Asuman Karakas, dikabarkan terbang ke Jepang hanya untuk berkonsultasi dengan tim pelatih Liga V-League, tempat Megawati pernah bermain dan menorehkan rekor servis tercepat sepanjang musim. Media Turki menyebutnya sebagai efek dominonya Megawati. Klub-klub papan atas mulai memanggil spesialis teknik dari luar negeri. Salah satu klub bahkan dikabarkan menyewa pelatih militer Turki untuk melatih ketahanan mental pemain menerima tekanan dari jump serve Megawati. "Ini bukan lagi soal teknik, ini soal menahan ketakutan," ungkap seorang insider. Sebuah bocoran video dari sesi latihan Eza Chibasi viral di X. Terlihat para pemain bertahan dilatih untuk melakukan manuver berguling menyamping, bukan menerima bola, tapi menghindarinya, sambil tetap menjaga formasi. Netizen menyebut latihan itu seperti persiapan menghadapi rudal balistik, bukan pertandingan voli. Di program Bincang Olahraga Prime Time, para panelis mulai mengungkap statistik mengerikan. Megawati saat ini memiliki akurasi servis 82%, dengan 15 persen poin langsung angka yang luar biasa tinggi di level profesional. Kalau ini dibiarkan, dia akan mengubah sistem permainan liga ini selamanya, ujar mantan pelatih tim nasional Turki. Sementara itu, di ruang-ruang ganti, ketakutan mulai menjalar.
Beberapa pemain bertahan dikabarkan mengalami gangguan tidur, membayangkan arah bola Megawati yang tak bisa diprediksi. Salah satu libero muda mengaku kepada media, "Saya pernah bermimpi bola servisnya datang ke arah saya, dan saya tidak bisa bergerak. Itu seperti mimpi buruk berulang." Bukan hanya pemain, sponsor dan manajer klub pun mulai was-was. Jika Megawati terus mendominasi, dominasi klub-klub raksasa bisa runtuh. Salah satu sponsor besar disebut mengancam akan mengurangi dana dukungan jika klub tak segera menyusun strategi Megawati. Di ruang bisnis, Megawati telah menjadi faktor ancaman. Namun di sisi lain, respons berbeda muncul dari pelatih kawakan asal Brasil yang kini melatih klub mid-table. Dalam sebuah wawancara, ia berkata santai, "Megawati itu teka-teki. Tapi semua teka-teki ada jawabannya. Kami hanya perlu cukup waktu. Atau mungkin, cukup keberanian." Kata-katanya disambut skeptis oleh banyak analis, karena sampai saat ini, belum ada satupun klub yang berhasil menjawab teka-teki itu. Di Indonesia, kabar ini membuat netizen semakin bangga. Para kreator konten membuat video parodi tentang tim Turki latihan anti Megawati, lengkap dengan slow motion dramatis dan efek sinar petir. Salah satu video bahkan menyamakan Megawati dengan bos terakhir dalam game RPG, "Kalau mau kalahkan dia, minimal level 99 dan bawa 2 healer." Dalam wawancara singkat yang sangat langka, Megawati akhirnya buka suara. Saat ditanya tentang kabar klub-klub mulai panik dan menyusun strategi khusus untuk dirinya, ia hanya menjawab pelan, "Saya tidak pernah main untuk ditakuti, saya hanya main untuk menang." Pernyataan itu singkat, tapi menghantam keras. Dunia voli kini menghadapi kenyataan baru. Klub-klub tak hanya bermain melawan tim, tapi melawan satu individu yang memaksa seluruh sistem berubah. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisakah dia dihentikan? Melainkan, berapa lama dunia bisa bertahan sebelum ia mengambil alih semuanya? Saat kekuatan jump serve Megawati Hangestri terus menghantui klub-klub papan atas Sultan Larligi, efeknya mulai menembus batas liga dan negara. Dunia voli internasional pun ikut bicara. Nama Megawati, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai bintang Asia Tenggara, kini resmi memasuki diskusi para legenda dan tokoh besar voli dunia. Komentar pertama datang dari Zhu Ting, mega bintang asal Tiongkok dan peraih MVP Olimpiade Rio. Dalam sebuah wawancara dengan CGTN Sports, Zhu mengaku telah menonton pertandingan Megawati melawan Fakif Bank. Dengan nada serius, ia berkata, "Dia bukan hanya powerful, dia memiliki waktu dan sudut yang nyaris tidak bisa ditebak. Itu adalah tipe serve yang tidak diajarkan, tapi dilahirkan." Pernyataan Zhu Ting langsung menyebar cepat di komunitas voli global. Banyak yang terkejut mendengar pemain sekelas Zhu menyebut Megawati sebagai naturally gifted athlete. Tak lama berselang, legenda Korea Selatan Kim Yeon Koung juga memberi komentar dalam siaran live YouTube miliknya. Ketika seorang fans bertanya tentang Megawati, Kim tersenyum kecil, lalu berkata, "Kalau saya masih main, saya akan minta pindah posisi supaya nggak perlu nerima serve-nya." Media Jepang, yang selama ini mengikuti perkembangan Megawati sejak bermain di Denso Airibis, menayangkan segmen khusus di NHK Sports berjudul, "Megawati, The Silent Thunder from Indonesia." Analis voli Jepang menyebut gaya serve Megawati memiliki struktur rotasi tubuh yang mirip pemain baseball profesional, menjadikannya lebih eksplosif dari jump serve biasa. Bola tidak sekadar dipukul, ia dilontarkan dari sistem tubuh yang utuh, ujar mereka. Namun bukan hanya legenda yang ikut bicara. Pelatih tim nasional wanita Amerika Serikat, Karki Rally, dalam konferensi pers menyebut bahwa ia telah menginstruksikan tim scoutingnya untuk mengumpulkan data tentang Megawati. "Kami tidak bisa abaikan ini. Pemain seperti dia bisa mengubah cara bertahan tim dunia. Kita harus belajar dari sekarang." Sementara itu, di benua biru, Eropa mulai membuka mata. Mantan kapten timnas Serbia, Brankica Mihajlovic, yang kini jadi komentator di Eurosport, bahkan menyebut Megawati sebagai the Terminator in disguise. Dalam salah satu siaran, ia berkata, "Selama 15 tahun saya main, belum pernah saya lihat tim-tim sekelas Fakif Bank memasang formasi pertahanan servis seperti itu. Hanya satu pemain,
dan seluruh sistem porak-poranda. Di Indonesia, kabar bahwa legenda-legenda dunia ikut mengomentari Megawati langsung meledak. Tayangan ulang YouTube live Kim Yeon Koung yang menyebut nama Megawati dipotong dan diedit menjadi meme heroik. Bahkan tagar-tagar dunia mengakui Mega mulai viral, dengan ribuan unggahan fans yang menggabungkan potongan komentar Zuting, Kirali, dan Kim dalam satu video epik berlatar lagu nasional. Salah satu video paling viral menampilkan footage slow motion serve Megawati disandingkan dengan suara narasi Kim Yeon Koung dan caption, "Kalau saya masih main, saya minta pindah posisi." Video itu menembus 3 juta views dalam 24 jam dan disebarkan oleh akun-akun voli internasional. Namun di balik semua pujian itu, ada juga suara ketakutan. Seorang analis voli dari Italia menulis dalam kolomnya, "Kita sedang melihat awal dari sebuah era. Jika Megawati terus berkembang, bukan tidak mungkin dalam 2 musim lagi, ia akan jadi pemain paling ditakuti di dunia." Dan saat itu terjadi, semua sistem yang kita bangun selama 2 dekade harus dirombak. Ironisnya, ketika dunia bicara tentangnya, Megawati tetap sunyi. Ia tidak membalas, tidak membuat unggahan, tidak menyukai satupun postingan tentang dirinya. Ia hanya terlihat latihan seperti biasa, datang lebih awal dari pemain lain, dan pulang terakhir. Ketika ditanya soal komentar legenda-legenda dunia, ia hanya menjawab, "Mereka legenda. Saya masih belajar." Tapi justru itulah yang membuatnya berbahaya. Karena Megawati bukan hanya kuat, dia haus. Dan dunia kini sadar, ini bukan sekadar momentum sesaat. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, kemunculan legenda baru. Malam itu, Tribun Sport Hall Burhan Velek sudah penuh sejak 2 jam sebelum pertandingan dimulai. Kamera televisi berlomba-lomba menyorot satu titik, Megawati Hangestri, sang fenomena baru Sultan Larligi. Suara teriakan fans menembus kaca kedap suara ruang komentator. Dan untuk pertama kalinya, banyak penonton Turki yang datang bukan untuk tim tuan rumah, melainkan untuk menyaksikan sendiri keajaiban yang selama ini hanya mereka lihat lewat layar kaca. Tim Megawati akan menghadapi Galatasaray HDI Sigorta, salah satu tim paling konsisten musim ini. Banyak yang memprediksi laga akan ketat, bahkan mungkin menjadi malam di mana Megawati pertama kali bisa dijinakkan. Tapi semua prediksi itu runtuh sejak servis pertama dibunyikan. Megawati tidak datang untuk bertanding. Ia datang untuk mencatat sejarah. Di set pertama, ia langsung mencetak 4 poin berturut-turut, 1 blok keras di depan middle blocker Galatasaray, 2 serangan diagonal ke sisi kanan, dan sebuah es yang membuat libero lawan terjatuh ke belakang. Penonton terdiam, bahkan pelatih lawan terlihat kebingungan harus merespons dengan apa. Timeout pun diambil lebih cepat dari biasanya, baru di poin ke-7. Tapi Megawati terus membara, tak ada satupun titik lemah dalam serangannya. Jika lawan memperketat sisi kiri, ia lempar ke kanan. Jika lawan membuat double block, ia melakukan tip tajam. Bahkan komentator Turki sampai kehabisan deskripsi. "Bu Sadece Gukdegil, Bubir Zeka Oyunu, ini bukan cuma kekuatan, ini permainan kecerdasan." Setelah 4 set yang penuh tensi, peluit akhir ditiup. Skor akhir, 3-1 untuk kemenangan tim Megawati. Tapi bukan kemenangan tim yang menjadi berita utama keesokan harinya, melainkan angka di papan statistik. Megawati mencetak total 32 poin dalam 4 set, angka yang membuat ruang pers meledak dalam decak kagum. Dari 32 poin itu, 8 berasal dari es, 21 dari serangan langsung, dan 3 dari blok poin. Rata-rata akurasi spike-nya mencapai 73%, jauh di atas rata-rata liga yang hanya 42%. Bahkan di papan statistik resmi Sultan Larligi, namanya terpampang di puncak dengan label merah, peringatan, dominasi tidak wajar. Salah satu analis statistik voli Eropa, Patrick Duquesne, menyebut performa Megawati malam itu sebagai penampilan individu terbaik dalam satu pertandingan selama 5 musim terakhir. Dalam programnya di Canal Plus, ia bahkan membandingkan performa ini dengan momen legendaris milik Gabi dan Egonu di final Liga Champions. Di media sosial, fans Indonesia langsung menyerbu kolom komentar resmi klub Galatasaray. Banyak yang meninggalkan komentar nyeleneh, seperti,
Megawati bukan main voli. Dia sedang latihan militer, atau 32 poin. Itu bukan pemain. Itu sistem pertahanan bergerak. Namun dari semua sorotan malam itu, yang paling menyentuh adalah adegan kecil di pinggir lapangan. Seorang anak perempuan Turki berusia sekitar 10 tahun, mengenakan kaos bertuliskan, Mega 17, menghampiri Megawati yang hendak meninggalkan lapangan. Ia memberikan bunga kecil dan berkata dalam bahasa Inggris terbata, "You are my favorite now." Megawati, yang biasanya dingin, tersenyum tipis dan membelai kepala sang anak, lalu berlalu dalam. Diam, momen itu viral, bukan hanya karena langka, tapi karena menguatkan satu hal, dominasi Megawati tidak hanya menggetarkan lawan, tapi juga menginspirasi generasi baru. Dan kini, liga ini tak hanya bicara soal taktik dan teknik. Liga ini sedang menyaksikan kelahiran ikon. Dengan performa seperti ini, dunia pun mulai bertanya-tanya, berapa banyak lagi yang bisa dilakukan Megawati musim ini? Dan, siapa, kalau ada, yang bisa menghentikannya? Nama Megawati Hangestri semakin tak terbendung. Setelah performa gilanya yang mencetak 32 poin dalam 4 set, kini bukan hanya Turki dan Indonesia yang menyorotnya, dunia voli internasional pun mulai memberinya gelar. Dan gelar itu muncul bukan dari media resmi, bukan dari komentator ternama, melainkan dari fans, Queen of Thunder Serve. Gelar itu pertama kali muncul di sebuah akun fanbase voli asal Brasil. Dalam unggahan Instagramnya, mereka menyandingkan cuplikan jam serve Megawati dengan efek petir dan suara gemuruh. Captionnya singkat tapi menghentak, "Behold the Queen of Thunder Serve." Dalam hitungan jam, nama itu menyebar cepat, dibagikan ulang oleh akun-akun besar voli dunia. Di X Twitter tagar-tagar Queen of Thunder Serve mulai meroket. Netizen dari Jepang, Korea, hingga Italia mulai memakai istilah itu saat membahas servis Megawati. Bahkan di forum Reddit Air Volleyball, sebuah thread yang membahas gaya servis Megawati diberi judul, "Thunder Serve Mechanics, is this even legal?" Media Turki pun akhirnya mengakui, harian olahraga fanatik memasang wajah Megawati di halaman depan dengan headline besar, "Gokgurul Tusunun Kralisesi Geldi," artinya, sang ratu petir telah tiba. Bahkan komentator TRT Sport, yang sebelumnya sempat menyindir Megawati di awal musim, kini dengan lantang menyebutnya sebagai pemain paling mematikan di zona servis Sultan Larligi. Di lapangan, efek julukan itu terasa. Setiap kali Megawati maju ke garis servis, penonton mulai bersorak sambil menirukan suara petir. Bahkan fans lawan pun ikut dalam momen itu, bukan untuk mengejek, tapi karena mereka tahu, mereka sedang menyaksikan sejarah. Servis Megawati kini bukan hanya senjata, ia adalah ritual. Di tengah euforia itu, sponsor mulai berdatangan. Sebuah merek perlengkapan olahraga Jepang langsung mengajukan proposal eksklusif untuk membuat lini sepatu khusus bertema Thunder Serve Edition. Di Indonesia, e-commerce besar mulai menjual jersey bertuliskan Queen Mega dan habis dalam waktu 3 jam. Semua orang ingin jadi bagian dari gelombang ini, namun tidak semua pihak senang. Sejumlah pelatih di liga mulai mengkritisi pengkultusan terhadap Megawati. Mereka menganggap label dan hype berlebihan bisa membahayakan fokus pemain itu sendiri. Tapi semua kritik itu tak menggoyahkan satu fakta. Megawati tidak pernah meminta semua ini. Dia hanya terus bermain dan menang. Dalam wawancara langka dengan salah satu media Prancis, Megawati ditanya soal julukan baru itu. Ia tersenyum singkat dan menjawab, "Saya bukan ratu. Saya cuma server." Kalimat itu langsung menjadi kutipan viral, disandingkan dengan video slow motion saat bola servisnya membelok di udara dan memantul keras di depan libero lawan. Pelatih Megawati bahkan mengungkap bahwa pemain asal Indonesia itu hampir tidak pernah meminta sesi istirahat tambahan. Dia selalu datang lebih dulu dari pemain lain. Bahkan kadang saya harus paksa dia berhenti latihan. Saya khawatir tubuhnya lelah, tapi dia selalu bilang, "Kalau ingin terus mengejutkan dunia, saya tidak boleh biasa saja." Salah satu legenda voli Turki, Naz Aydemir, dalam sebuah podcast mengatakan, "Ketika kita menyebut Queen of Thunder Serve, itu bukan sekadar gelar. Itu simbol era baru.
Kita sedang menyaksikan fase transisi dari voli tradisional yang mengandalkan sistem ke voli modern yang lahir dari keberanian individu. Dan kini, setiap kali Megawati berdiri di belakang garis servis, semua orang menahan napas. Mereka tahu, bukan hanya satu bola yang akan melesat, tetapi petir. Sebuah ledakan, dan saat bola itu menyentuh lantai lawan, satu suara akan menggema di benak semua orang, Ratu Petir sudah datang. Dan dia belum selesai, musim belum mencapai paruhnya, tapi rumor besar sudah mulai mengalir deras. Setelah 8 pekan penuh dominasi, nama Megawati Hangestri kini tak hanya menakutkan bagi lawan-lawan di Turki, tapi juga menarik perhatian klub-klub elit dari dua kekuatan besar dunia voli, Italia dan Korea Selatan. Kabar pertama bocor dari media Korea, The Spike, yang menyebut bahwa dua klub papan atas KOVO, Korean V-League, telah mengirimkan agen perekrutan ke Istanbul. Salah satunya adalah Hankook Life Pink Speeders, mantan klub Kim Yeon-keung, yang disebut siap menawarkan kontrak fantastis untuk mendatangkan Megawati musim depan. Tidak lama kemudian, media Italia ikut menyambar. Gazzetta dello Sport memberitakan bahwa dua klub Serie A1, Imoco Voli Conegliano dan Igor Gorgonzola Novara, telah menyusun proposal kontrak untuk musim 2026. Salah satu sumber menyebut, nilai kontrak Megawati bisa menembus 750.000 euro per musim, angka yang bahkan melampaui gaji beberapa pemain bintang Eropa. Kabar ini langsung mengguncang komunitas voli. Grup-grup diskusi internasional mulai membahas serius, apakah Megawati akan pindah ke liga yang lebih kompetitif? Dan, apakah Sultan Larligi bisa mempertahankannya? Di Turki, muncul kekhawatiran bahwa mereka mungkin sedang menyaksikan satu-satunya musim Megawati, dan musim itu bisa jadi yang terakhir. Manajer klub Megawati pun akhirnya angkat bicara. Dalam wawancara terbatas, ia mengonfirmasi bahwa memang ada beberapa pendekatan awal dari luar negeri, tapi belum ada keputusan apapun. Namun pernyataan itu justru semakin membakar spekulasi. Beberapa media menyebut bahwa diamnya Megawati justru pertanda bahwa negosiasi sedang berlangsung secara serius di belakang layar. Yang paling mengejutkan, pelatih Pink Speeders dalam wawancara langsung di stasiun TV SBS Korea mengatakan, "Kami siap membangun ulang tim kami jika Megawati datang. Ia bukan hanya pemain, ia adalah sistem." Kalimat itu menjadi viral, dan netizen Korea mulai menyebutnya sebagai The System Breaker. Di Indonesia, kabar ini menimbulkan perdebatan sengit. Banyak fans berharap Megawati bisa merasakan level yang lebih tinggi di Italia atau Korea, tapi tidak sedikit pula yang ingin ia tetap di Turki untuk menuntaskan musim epiknya. Tagar-tagar Megastayorgo trending di Twitter Indonesia, dengan dua kubu berseteru tapi tetap memuja sang bintang. Megawati sendiri belum mengeluarkan sepatah kata pun soal rumor itu. Dalam sebuah sesi latihan yang sempat terbuka untuk media, ia hanya menjawab singkat saat ditanya soal masa depan, "Saya tidak melihat ke depan. Saya melihat ke bola berikutnya." Kalimatnya tenang, tapi matanya tajam. Ia tak mau bicara soal uang, klub, atau status. Hanya satu fokus, pertandingan. Namun keheningan itu justru semakin membuatnya jadi pusat perburuan. Direktur Teknik Sultan Larligi bahkan mengusulkan agar liga membuat program retensi pemain asing elit demi mencegah eksodus seperti ini. "Kalau Megawati pergi, kita kehilangan magnet utama liga musim ini," katanya. Di ruang-ruang rapat, klub-klub mulai mengevaluasi ulang. Mereka menyadari satu hal, jika mereka tidak mampu menjaga pemain seperti Megawati, bukan hanya kekuatan tim yang runtuh, tapi seluruh ekosistem liga bisa terguncang. Penonton datang karena satu nama, sponsor datang karena satu aura, dan kini, nama dan aura itu bisa saja pindah ke negeri lain. Dan di tengah kegaduhan itu, satu pertanyaan besar terus menggantung di langit-langit dunia voli. Akankah Ratu Petir tetap di Turki, atau akan menyambar di langit Korea dan Italia musim depan? Desas-desus kabar transfer Megawati belum reda. Kini dunia voli kembali dikejutkan oleh kabar tak kalah mengejutkan. Tim-tim lawan mulai menurunkan psikolog olahraga untuk menghadapi efek mental yang ditimbulkan oleh kehadiran Megawati di lapangan. Ya, bukan sekadar taktik atau strategi rotasi,
tapi intervensi mental yang belum pernah dilakukan terhadap satu pemain di Sultan Lar Ligi. Kabar ini pertama kali mencuat dari bocoran seorang insider klub Fenerbahce Opet. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa sesi khusus bersama psikolog performa dilakukan selama 2 hari berturut-turut menjelang laga melawan tim Megawati. Tujuannya, menghadapi tekanan psikologis akibat dominasi servis Megawati yang disebut telah menyebabkan kecemasan bahkan sebelum pertandingan dimulai. Seorang pemain muda Fenerbahce yang tak ingin disebutkan namanya mengakui dalam wawancara anonim bahwa ia sering mengalami mimpi buruk tentang jam serve Megawati. "Saya bisa dengar suara bola itu meluncur bahkan dalam tidur saya," katanya. "Rasanya seperti suara badai mendekat." Hal yang serupa juga dilaporkan di kamp Galatasaray. Setelah kekalahan memalukan dari tim Megawati, staf psikologis mereka diminta menganalisis rekaman pertandingan bukan untuk menganalisis teknik lawan, tapi untuk mengidentifikasi pola trauma yang mungkin tertanam di benak para pemain akibat tekanan konstan dari Ratu Petir. Media Turki pun langsung menyambar isu ini. Harian Milliyet menulis tajuk utama yang membuat gempar. Megawati tak hanya merobek pertahanan, tapi juga mental lawan. Banyak yang menyebut ini sebagai fenomena baru dalam dunia voli profesional. Satu pemain yang memaksa lawan bukan hanya berlatih lebih keras, tapi juga berkonsultasi kejiwaan. Analis voli Eropa, Andrea Della Torre, menyebut fenomena ini sebagai efek Federer dalam tenis. Saat seorang pemain terlalu dominan dalam satu aspek, bukan hanya teknik yang beradaptasi, tapi juga mental kolektif seluruh kompetisi. Megawati kini bukan sekadar atlet. Ia adalah gangguan psikologis bagi sistem pertahanan lawan. Namun, tak sedikit pula yang mengkritik pendekatan ini. Beberapa pengamat menyebut bahwa obsesi berlebihan terhadap Megawati justru membuat lawan kehilangan fokus pada kekuatan mereka sendiri. Alih-alih bermain untuk menang, mereka bermain untuk tidak dipermalukan Megawati, tulis kolumnis TRT Sport. Di tengah semua kekacauan ini, Megawati sendiri terlihat seperti tidak terusik sama sekali. Dalam latihan terbuka baru-baru ini, ia tetap seperti biasanya, tenang, penuh konsentrasi, dan hampir tidak bicara. Namun ada satu momen menarik, saat ia melepaskan jam serve ke arah sudut kanan lapangan. Bola itu memantul dan menghantam papan reklame dengan suara menggelegar. Ruangan pun hening. Seorang wartawan berbisik, "Mungkin benar, efek psikologis itu nyata." Pelatih Megawati kemudian menyindir isu tersebut dalam konferensi pers. Dengan nada setengah bercanda, ia berkata, "Kalau semua lawan butuh psikolog untuk hadapi Megawati, mungkin kita juga perlu menyewa eksorsis. Siapa tahu ada kekuatan gaib di balik servisnya." Ucapan itu disambut tawa, tapi sekaligus menggambarkan betapa tidak masuk akalnya dominasi sang Ratu Petir. Sementara itu, para sponsor justru semakin agresif. Beberapa brand kesehatan mental mulai mendekati Megawati untuk kampanye Mental Strong atau Mind Above Fear, memanfaatkan citra kekuatan mental yang mengintimidasi lawan. Namun Megawati menolak semua tawaran itu. Dalam satu pernyataan tertulis, ia hanya mengatakan, "Saya bukan simbol trauma. Saya hanya ingin jadi pemain terbaik. Itu saja." Kini, setiap pertandingan melawan tim Megawati bukan lagi sekadar soal skor. Ini soal bagaimana mempertahankan harga diri, bagaimana menghadapi badai mental, dan bagaimana menerima bahwa dalam sejarah Sultan Lar Ligi, belum pernah ada pemain yang membuat lawan ketakutan bahkan sebelum peluit dibunyikan. Dan saat Megawati berdiri di garis servis, menatap sepi ke arah lapangan, semua pemain di sisi lawan tahu, mereka tidak sedang melawan manusia. Mereka sedang melawan mitos yang hidup. Minggu malam di Istanbul biasanya tenang, tetapi tidak kali ini. Seluruh jagat media Turki mendadak geger ketika CNN Turkiye merilis pengumuman mendadak di akun resminya. Untuk pertama kalinya, Megawati Hangestri akan tampil live dalam program GC Gündüz Sport Special, malam ini pukul 21. Dalam hitungan menit, berita ini menjadi trending topik nomor 1 di Turki dan Indonesia sekaligus. Undangan Megawati ke studio berita nasional bukan hal biasa. Sebelumnya, acara ini hanya dihadiri oleh para legenda olahraga, menteri, atau pelatih kelas dunia. Tapi kini, seorang pemain muda dari Indonesia,
yang bahkan belum genap 1 musim bermain di Sultan Larligi, diundang sebagai bintang utama. Semua orang bertanya-tanya, apa yang akan ia katakan. Sejak Megawati muncul di studio dengan jersey timnya, suasana mendadak berubah. Ia tidak mengenakan baju formal atau makeup tebal seperti para bintang tamu biasanya. Ia tetap tampil dengan gaya khasnya, sederhana, fokus, dan penuh karisma diam-diam. Bahkan pembawa acara, Cham Aidin, sempat kehilangan kata-kata saat menyambutnya. Pertanyaan pertama langsung menghujam tajam. Apakah Megawati menyadari bahwa dirinya telah mengubah lanskap voli Turki dan bahkan dunia? Megawati hanya menatap ke kamera, diam sejenak, lalu berkata, "Saya hanya melakukan apa yang saya cintai. Tapi jika permainan saya bisa menginspirasi atau membuat orang merasa tertantang, mungkin itu memang bagian dari tugas saya." Sepanjang wawancara, Megawati nyaris tidak pernah meninggikan suara. Tapi justru itulah yang membuat setiap kalimatnya terasa dalam. Ia ditanya tentang rumor transfer ke Italia atau Korea. Jawabannya tegas, "Saat ini saya di Turki. Fokus saya hanya di sini. Apa yang terjadi nanti, biarlah nanti." Namun puncak wawancara terjadi saat CNN Turkiye menayangkan cuplikan video pendek, kompilasi reaksi para libero lawan saat menerima jam serve Megawati. Beberapa terguling. Beberapa menutup mata sebelum bola sampai. Ruangan studio tertawa, tapi Megawati hanya tersenyum tipis. "Saya tak ingin menyakiti siapapun," katanya pelan. "Tapi saya juga tidak datang ke sini untuk menenangkan siapapun." Segmen berikutnya menghadirkan kejutan. Video pesan dari mantan kapten timnas Turki, Neslihan Demir. Dalam pesannya, Neslihan berkata, "Megawati, kamu adalah badai yang kami tidak duga. Tapi badai juga membawa kesegaran. Teruslah seperti itu." Kamera menangkap momen Megawati tampak berkaca-kaca, tapi ia tetap tak membiarkan air mata jatuh. Ia hanya menunduk, mengucap, "Terima kasih." Setelah tayangan berakhir, media sosial langsung meledak. Wawancara itu disiarkan ulang 5 kali dalam 2 hari. Klipnya diputar di kafe-kafe Istanbul, dibahas oleh komentator voli Eropa, dan bahkan digunakan dalam kelas motivasi di beberapa SMA Turki. Tagar baru pun lahir, tagar Megawati Effect. Yang mengejutkan, bukan hanya pujian yang mengalir. Seorang mantan pelatih klub besar Italia, dalam komentarnya di La Gazzetta dello Sport, berkata, "Saya belum pernah melihat pemain sekuat itu bicara dengan cara setenang itu. Itu yang paling menakutkan, karena badai yang paling merusak biasanya datang tanpa suara." Manajemen klub Megawati bahkan sempat kewalahan mengatur permintaan wawancara dari media internasional. Dari BBC Sport, ESPN, hingga NHK Jepang, semuanya ingin jatah eksklusif. Tapi Megawati menolak semuanya. "Saya bukan bintang TV. Saya atlet. Biarkan tangan saya yang bicara di lapangan," ujarnya tegas pada manajernya. Malam itu, setelah lampu studio padam dan seluruh tim produksi bersiap pulang, seorang staf teknis merekam momen singkat. Megawati duduk sendirian di pojok ruang tunggu, mengenakan hoodie dan menatap lantai. Tidak ada kamera, tidak ada sorotan, hanya seorang gadis dari Yogyakarta yang kini menjadi pusat perhatian dunia. Dan di balik diamnya, ia tahu, badai belum selesai. Belum genap seminggu sejak Megawati tampil memukau di CNN Turkiye, dunia voli internasional kembali diguncang, kali ini oleh sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa klub besar di Eropa dan Asia, melalui federasi nasional masing-masing, secara resmi mengajukan permintaan kepada FIVB untuk mempertimbangkan regulasi baru yang dikenal sebagai Megawati Rule. Proposal tersebut mengusulkan pembatasan kekuatan servis dalam bentuk teknis. Salah satunya adalah pengaturan kecepatan maksimal servis jam seperti milik Megawati. Alasan mereka, demi keselamatan pemain bertahan dan menjaga keseimbangan kompetitif dalam pertandingan profesional. Meski terdengar diplomatis, publik tahu, ini adalah bentuk ketakutan terbuka terhadap dominasi Megawati. Langkah ini langsung menuai kecaman. Banyak pakar menyebutnya sebagai strategi pengecut yang diselimuti jargon keselamatan. Seorang analis voli Jepang, Koji Nakamura, menyindir, kalau Lionel Messi dilarang menggiring bola karena terlalu licin,
Apakah itu juga demi keamanan pemain belakang? Di Turki, kemarahan fans meledak. Tagar-tagar Hands of Megawati trending selama 3 hari. Fans menilai permintaan ini bukan sekadar serangan terhadap Megawati, tapi terhadap integritas olahraga itu sendiri. Kapan terakhir kali kita mendengar ada regulasi yang diajukan karena satu orang terlalu hebat? Ini bukan voli, ini ketakutan massal, tulis seorang jurnalis olahraga Turki. FIVB sendiri belum memberi tanggapan resmi. Namun bocoran dari dalam menyebutkan bahwa proposal tersebut sudah mencapai meja komisi teknik. Beberapa anggota dilaporkan terbelah. Ada yang menganggap ini lelucon. Ada pula yang menganggap perlu dikaji serius. Dunia voli mendadak terpecah. Apakah ini skandal atau strategi sah? Di tengah hiruk-pikuk itu, Megawati kembali bersikap membumi. Saat ditanya soal isu Megawati Rule dalam latihan terbuka, ia menjawab singkat, "Saya bermain sesuai aturan. Jika aturan berubah, saya akan tetap bermain. Mereka bisa ubah aturan, tapi mereka tak bisa ubah tekad saya." Pernyataan itu viral. Sejumlah atlet legendaris dari cabang olahraga lain ikut bersuara. Simone Biles, atlet senam Amerika, mengunggah ulang kutipan Megawati dan menulis, "This is what greatness sounds like." Pebasket Luka Doncic juga menulis, "Kalau lawanmu minta aturan diubah demi mengalahkanmu, artinya kamu menang sebelum pertandingan dimulai." Namun tekanan tak hanya datang dari luar negeri. Beberapa petinggi klub Turki yang merasa terganggu oleh sorotan Megawati mulai menyuarakan nada miring. Mereka menyebut bahwa Megawati telah terlalu dipuja, dan mulai mempertanyakan loyalitasnya terhadap liga. Isu-isu ini mulai menyusup ke ruang-ruang diskusi internal federasi. Sebaliknya, dukungan dari Indonesia datang membanjir. Menteri Pemuda dan Olahraga RI menyebut bahwa Megawati kini menjadi simbol daya saing generasi muda Asia. Bahkan Presiden RI dalam sambutannya di sebuah forum olahraga menyelipkan kalimat, "Jika seorang anak bangsa bisa membuat dunia mengubah aturan, maka dunia harus tahu, kita tak lagi bisa diremehkan." Tak lama setelah itu, FIVB akhirnya merilis pernyataan resmi yang menyebut bahwa setiap perubahan aturan harus melalui proses yang panjang dan melibatkan kajian ilmiah dan etis. Meski tidak menyebut nama Megawati, publik tahu, ini adalah kemenangan moral bagi Sang Ratu Petir. Untuk saat ini, tidak akan ada aturan yang membatasi kekuatannya. Dan saat malam turun di Istanbul, Megawati kembali ke apartemennya, menyalakan lampu, dan duduk di dekat jendela. Ia menatap keluar, ke kota yang mulai ia cintai, ke langit yang sama yang mungkin juga menatapnya balik. Ia tak minta menjadi simbol, tapi kini dunia telah menjadikannya begitu. Dan satu hal pasti, ia tidak akan berhenti menyambar. Langit Istanbul malam itu diselimuti mendung tebal. Namun bukan hanya cuaca yang membuat suasana menjadi mencekam. Di sebuah hotel bintang 5 yang terletak di kawasan elit Levent, berlangsung sebuah pertemuan tertutup yang tidak tercatat dalam agenda resmi Federasi Voli Turki. Tidak ada kamera, tidak ada media, tapi orang-orang yang hadir di ruangan itu adalah mereka yang menentukan arah kompetisi. Para pelatih kepala dari klub-klub raksasa Sultan Larligi. Pertemuan itu disebut sebagai koordinasi teknis intensif. Namun kabar bocorannya beredar cepat. Isinya jauh dari sekadar bahasan taktik biasa. Tujuan utama mereka, menghentikan dominasi Megawati Hangestri. Bukan dengan cara kasar, bukan dengan pelanggaran aturan, tapi melalui operasi strategis bersama. Koordinasi lintas klub untuk mengisolasi Megawati dalam setiap pertandingan. Pelatih-pelatih dari Eczacıbaşı Dinafit, Fenerbahçe Opet, bahkan klub-klub dari Ankara hadir diam-diam. Mereka duduk di meja bundar, wajah-wajah serius, saling bertukar catatan pertandingan, grafik arah servis, dan pola emosi Megawati saat ditekan. Beberapa bahkan membawa staf analis mereka yang sudah menyiapkan skema penguncian rotasi. "Kita tidak bisa melawan dia 1 lawan 1, kata pelatih Eczacıbaşı, tapi kita bisa membuatnya merasa sendirian di lapangan." Ide-ide mulai bermunculan. Manipulasi rotasi supaya libero selalu diganti saat Megawati servis, mempercepat tempo transisi untuk menghindari bloknya, bahkan memancing Megawati untuk overplay agar cepat lelah. Namun tidak semua setuju.
Pelatih veteran dari Vakifbank terlihat gelisah. Kita di sini bukan untuk menghancurkan seseorang. Kita seharusnya bermain untuk menang, bukan berkonspirasi. Suaranya mengambang di ruangan yang dingin. Tapi jawaban seorang analis senior memotong tajam. Kalau kita biarkan dia terus seperti ini, dia akan mengubah liga ini menjadi miliknya. Kita hanya bertahan, bukan bermain. Tak lama, informasi bocoran pertemuan ini mulai tersebar ke media sosial. Beberapa jurnalis independen membagikan potongan gambar dari lobi hotel. Hashtag baru langsung meledak, tagar stop mega agenda. Netizen Indonesia dan Turki terbelah. Sebagian menyebut ini sebagai tanda ketakutan murni. Sebagian lain menyebut sebagai langkah cerdas untuk menyelamatkan kompetisi. Kubu Megawati tidak tinggal diam. Pelatih kepala dan manajer klub langsung mengajukan permintaan klarifikasi kepada Federasi Liga. Namun pihak Liga berdalih bahwa pertemuan itu bukan kegiatan resmi. Kami tidak dapat mengatur apa yang dilakukan pelatih-pelatih di luar jam pertandingan, ujar juru bicara dengan nada defensif. Megawati sendiri saat itu sedang dalam sesi latihan ringan. Ketika ditanya wartawan soal pertemuan rahasia, ia hanya mengangkat bahu. Kalau mereka harus bersatu untuk menghadapi satu orang, itu artinya saya tidak sendiri. Saya punya kekuatan yang tidak mereka pahami. Jawabannya membuat media terdiam. Kalimat itu menjadi kutipan utama di banyak portal berita. Namun situasi menjadi semakin tegang ketika dalam pertandingan berikutnya, beberapa pola aneh mulai terlihat. Megawati secara konsisten diberikan servis menyulitkan, bahkan saat rotasinya tidak relevan. Libero lawan terus diganti setiap kali ia mendekat ke garis servis. Dan di momen kritis, pelatih lawan memanfaatkan timeout secara strategis hanya untuk mengganggu ritme mentalnya. Para pengamat mulai menulis, ini bukan sekadar strategi. Ini adalah perang urat saraf yang terorganisir. Seorang mantan pemain timnas Turki menyebut dalam wawancara, saya belum pernah melihat satu pemain dijadikan target psikologis oleh seluruh liga seperti ini. Ini bukan hanya soal voli lagi. Ini sudah jadi misi nasional untuk menjatuhkan Megawati. Dan malam itu, saat Megawati menatap langit dari balkon kamarnya, hujan mulai turun perlahan. Ia tahu badai sesungguhnya bukan lagi datang dari lawan di lapangan, tapi dari sistem yang tidak siap menerima pemain luar biasa. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan mundur. Ia tidak akan retak, karena badai tak pernah takut pada awan gelap. Sorak-sorai memenuhi Stadion Burhanfelek, Istanbul. Pertandingan sengit antara Megawati bersama timnya menghadapi Fenerbahce Opet menjadi magnet luar biasa. Tiket habis sejak 3 hari lalu, dan jutaan pasang mata menonton melalui siaran langsung. Namun tak satu pun dari mereka menyangka bahwa malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan. Bukan karena kemenangan, tetapi karena jeritan yang menghentikan waktu. Sejak set pertama, pola permainan aneh mulai terlihat. Servis target selalu mengarah ke Megawati, bahkan saat posisi ideal justru pemain lain. Smash kerasnya terus dibaca, dibendung, dan dipancing agar ia terus-menerus mengeluarkan tenaga berlebih. Di pinggir lapangan, para pelatih lawan tampak puas. Strategi hasil, pertemuan rahasia, tampaknya mulai bekerja. Set kedua berlangsung lebih brutal. Megawati mulai tampak kelelahan. Beberapa kali ia jatuh saat berusaha menyelamatkan bola liar. Namun tekadnya tidak goyah. Bahkan saat rekan-rekannya mulai panik, Megawati masih berteriak memberi semangat, jangan tunduk. Kita tidak main sendiri. Namun di pertengahan set ketiga, insiden itu terjadi. Dalam sebuah rally cepat, Megawati meloncat tinggi untuk melakukan spike. Lawan membaca arah dan melakukan triple block sempurna. Bola mental ke belakang. Dan Megawati, dalam naluri luar biasanya, berbalik dan sprint untuk mengejarnya. Ia lompat dengan sisa tenaga, dan tergelincir di lantai yang basah oleh keringat. Kakinya mendarat dalam posisi tidak alami. Jeritannya menggema, menghentikan seluruh arena. Stadion terdiam, penonton berdiri, beberapa bahkan menutup mulutnya tak percaya. Kamera langsung menyorot Megawati yang terbaring sambil memegangi pergelangan kakinya. Pelatih dan tim medis berlari ke lapangan. Rekan-rekannya terlihat terpaku. Beberapa mulai menangis. Komentator hanya bisa berkata, "Oh tidak, ini bisa sangat buruk." Megawati mencoba bangkit sendiri.
Tapi tubuhnya tak merespons. Air mata menetes di pipinya. Bukan karena rasa sakit semata, tapi karena ia tahu, ini bisa mengubah segalanya. Tak lama, tandu dibawa masuk. Seluruh stadion memberikan standing ovation. Bahkan pemain Fenerbahce ikut menundukkan kepala. Mereka tahu, ini bukan kemenangan yang pantas dirayakan. Video cedera Megawati langsung viral. Dunia olahraga terguncang. Kami menyaksikan seorang legenda roboh di tengah perlawanan sistematis, tulis media Italia. Bahkan CNN Sport menayangkan ulang kejadian itu dengan judul, Broken, but not beaten. Netizen seluruh dunia marah, sedih, dan penuh doa. Tapi sebagian juga mempertanyakan, apakah ini harga dari tekanan kolektif yang terlalu kejam? Di ruang medis, suasana hening. Megawati hanya menggenggam tangan fisioterapisnya. Tak banyak bicara, hanya menatap langit-langit. Seperti menantang takdir. Hasil diagnosis sementara, ligamen pergelangan kaki kiri robek ringan. Butuh waktu pemulihan minimal 4 hingga 6 minggu. Artinya, ia akan melewatkan beberapa laga besar. Manajer tim tampak hancur. Pelatih duduk di lorong ruang tunggu. Kepala menunduk, tangan terkepal. Seorang asisten berkata, kita tak hanya kehilangan pemain, kita kehilangan napas tim. Tapi di tengah kecamuk itu, Megawati memanggil pelatihnya pelan. Dengan suara parau ia berkata, jangan biarkan mereka pikir ini akhir. Saya akan kembali, lebih keras. Keesokan harinya, dunia diguncang oleh satu unggahan di akun Instagram Megawati. Sebuah foto hitam putih dirinya terbaring dengan kaki diperban, namun tangan kanannya tetap mengepal. Captionnya hanya satu kalimat, kalian tidak cukup kuat untuk membuatku berhenti. Dalam 24 jam, unggahan itu disukai lebih dari 12 juta kali. Dan meski ia tak bisa turun ke lapangan untuk sementara waktu, satu hal jadi sangat jelas, Megawati belum selesai. Tapi dunia mulai menyadari, mereka telah menyulut sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertandingan. Mereka telah menyulut kebangkitan. 45 hari sejak cedera mengerikan itu, dunia voli kembali menahan napas. Final Sultan Lar Ligi telah tiba. Dua tim tersisa, Fenerbahce Opet dan tim Megawati, Eczacıbaşı Dinamo. Semua mata tertuju pada satu pertanyaan, akankah Megawati kembali? Hari-hari sebelumnya dipenuhi spekulasi. Rekaman latihan tertutup bocor. Video Megawati berjalan tanpa tongkat viral. Tapi tak satu pun konfirmasi datang dari pihak resmi. Stadion penuh sesak, wartawan dari lebih 20 negara hadir. Bahkan mantan legenda voli internasional duduk di tribun VIP. Sementara itu, di ruang ganti Eczacıbaşı, keheningan menekan udara. Pelatih berdiri di tengah, hendak memberi pengarahan. Ketika pintu terbuka pelan, semua mata menoleh, dan di ambang pintu berdiri sosok yang selama berminggu-minggu hanya jadi harapan. Megawati Hangestri, mengenakan jersey oranye dengan kaki kiri berbalut support khusus. Rekan-rekannya langsung berdiri, beberapa meneteskan air mata. Megawati hanya tersenyum kecil dan berkata, kita kesini bukan untuk bertahan. Kita kesini untuk menang. Ketika ia berjalan ke tengah lingkaran, seluruh ruang ganti seperti hidup kembali. Badai telah kembali ke mata badai. Begitu masuk lapangan untuk pemanasan, gemuruh penonton meledak seperti badai. Kamera TV fokus padanya. Komentator tersedak emosi. Di sisi lain lapangan, pelatih Fenerbahce terlihat tegang. Para pemain mereka tampak kehilangan konsentrasi. Bayangan kekuatan yang mereka kira telah mereka tumbangkan, kini berdiri tegak, dengan mata menyala. Set pertama dimulai, dan Fenerbahce memimpin. Eczacıbaşı tampak grogi, tapi pada poin ke-12, Megawati masuk ke rotasi servis. Seluruh stadion terdiam. Ia melambungkan bola tinggi, melompat, dan melepaskan jam serve tercepat sepanjang musim, 111 km per jam. Bola itu menghantam zona 6, membuat libero lawan terlempar. Skor berubah, momentum berganti. Megawati tak hanya kembali, ia menyerang seperti tak pernah cedera. Set kedua dan ketiga berlangsung ketat. Megawati bermain tak sempurna, tapi penuh determinasi. Ia menahan rasa sakit, tapi tak pernah menahan semangat. Di sela timeout, kamera menangkapnya berbisik pada pelatih, kalau nanti saya jatuh, biarkan.
Saya sudah siap, tapi ia tak pernah jatuh. Ia tetap berdiri, tetap meloncat, tetap memukul. Di set keempat, Ezachibashi tertinggal 18-22. Saat itu Megawati kembali ke garis servis. Penonton menahan napas. 5 kali ia melambungkan bola. 5 kali ia mencetak es. 23-22. Fenerbahce panik. Timeout diambil. Tapi semuanya tahu, momentum telah kembali pada sang badai. Bola match point datang dari rally panjang. Megawati tidak dalam posisi ideal, tapi rekan setimnya mengangkat bola tinggi, dan Megawati memaksa tubuhnya terbang. Di udara, waktu seperti melambat. Ia menghantam bola dengan kekuatan yang tidak hanya datang dari otot, tapi dari luka, dari pengkhianatan, dari semangat seluruh negeri yang berdiri di belakangnya. Bola itu menukik, skor 25-23. Megawati roboh di lantai. Tapi kali ini, dalam kemenangan, penonton histeris. Teman-temannya berhamburan ke lapangan. Megawati tak bisa langsung bangkit, tapi senyumnya merekah di antara air mata. Pelatih lawan datang menghampiri dan menunduk hormat. Beberapa pemain Fenerbahce memeluknya, menyadari bahwa mereka tak melawan pemain biasa. Mereka melawan legenda yang sedang ditulis di depan mata mereka. Konferensi pers setelah pertandingan menjadi peristiwa ikonik. Megawati datang dengan medali emas di lehernya. Mata masih sembab. Saat ditanya apa yang paling ia pikirkan saat cedera, jawabannya hanya satu kalimat. Saya tak mau mereka mengenang saya saat jatuh, tapi saat bangkit. Kalimat itu menjadi kutipan utama media global. Keesokan harinya, media di seluruh dunia menulis kisah Megawati. ESPN menobatkannya sebagai The Storm That Turkey Couldn't Stop. Majalah Time menempatkannya di sampul edisi khusus dengan judul Against All Odds. Di Indonesia, rakyat menyambut kemenangannya layaknya juara dunia. Ia bukan lagi sekadar atlet. Ia adalah simbol perlawanan, simbol harapan. Dan ketika malam tiba di Istanbul, Megawati duduk di balkon apartemennya, menatap langit yang tenang. Tak ada sorotan, tak ada kamera, hanya dirinya dan bintang-bintang. Tapi dalam keheningan itu, satu hal pasti, badai telah lewat. Tapi namanya akan terus menggema dalam setiap arena yang pernah ia injak.